boleh dilakukan oleh siapa saja ya, dilakukan oleh siapa saja, artinya orang-orang yang akan melakukan bisnis ya, itu biasanya melakukan studi kelayakan bisnis. Ya. Mengapa melakukan studi kelayakan bisnis? Karena ya biasanya studi kelayakan bisnis itu diperlukan kalau kita eh, namanya studi kelayakan ya. Eh, Kira-kira layak nggak kalau kita melakukan apa itu bisnis misalkan ya itu. Jadi eh, tujuannya untuk menentukan tentu saja tujuannya untuk menentukan apakah ide bisnis atau keinginan bisnis kita yang akan kita buka itu atau akan kita lakukan itu eh, layak ya, layak secara finansial, secara operasional, kemudian secara pasar, dan kemudian kita juga perlu mengidentifikasi risiko-risiko apa yang kira-kira ada dan bagaimana peluang-peluangnya dari bisnis tersebut ya. Kalau banyak risikonya, peluangnya kecil ya akhirnya nggak jadilah gitu ya. Kita cari bisnis yang lain misalkan gitu. Jadi, begitu studi kelayakan bisnis itu seperti itu ya kira-kira. Ya, nanti saya jelaskan lagi ya. Oke. Saya belum kenal semua ini. Banyak muji padahal di APD ya. Mbak, kenalan ini dari mana aja? Ada yang dari luar kota nggak? Ya, silakan dari siapa? Afina dulu. Yuk, Vin. Nggak ada suaranya ini. Mana ini? Lu, Afina, silakan Afina. Iya Bapak, maaf. Hmm. Eh, per- Perkenalan nama lengkap, Pak. Iya, kamu itu siapa? Iya baik, Pak. Mumpung, Saya, kenapa? mumpung ini kan kuliah pertama kita. Iya baik, Pak. Hmm, Kayaknya eh, Natasha udah pernah kuliah sama saya kan ya? Nggak jadi deh kalau udah pernah. Siapa yang udah pernah kuliah dengan saya? Saya Oke, sudah, Pak. oke. Yang belum aja, yang belum nanti yang belum kenalan, yang belum. Ya, siapa? Boleh ya kenalan ya. Kan Natasha bukannya kemarin udah skripsi ya? Belum ya? Belum, Pak. Ya ampun. Ya saya tanda tangan ujian skripsi siapa ya? Bukan kamu ya? Atau praktek ya? Bukan, Pak. Saya PJ Kewirausahaan Digital semester Oh, 2. oh digital ya kemarin ya. Oke. Oke, yang belum belum baru gabung, belum pernah ketemu saya siapa? Silakan. Yuk kenalan. Siapa tadi yang belum? Udah merasakan kuliah di gedung baru nggak? Belum. Iya. Belum. Saya juga pernah. Saya ada jadwal di situ ya. Kalian juga mestinya di situ kan, tapi nggak bisa. Ya. Eh, Kapan hari kita ngelihat ke sana masih belum lengkap, belum ada wifi-nya juga gitu ya. Mudah-mudahan segera ini ya, segera bisa selesai. Kita bisa kuliah lagi di situ ya, kuliah yang ya yang baik yang online maupun offline gitu ya. Tapi nggak mungkin kayaknya kalau offline terus nggak cukup gitu ya. Kita masih tambah banyak ini
Saya semester ini aja ngajar 15 mata kuliah. Ulangi satu praktek itu ya, PKM itu berarti masih ada 14 gitu ya. Nggak sendirian, nggak sendirian, tapi ada temannya gitu ya. Kalian belum praktek kerja juga belum ya? Ya masih semester 3. Oke, saya langsung cerita aja deh. Kalian udah kenal ternyata ya. Oke. Oke. Nah, tadi ya studi kelayakan bisnis itu ya kita sebut sebagai evaluasi. Jadi kalau kita itu mau bisnis gitu ya, eh, kita mau bisnis. Suara saya kedengeran ya? Cukup lantang. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Jadi kalau kita mau melakukan bisnis itu biasanya kita melakukan studi kelayakan gitu ya. Eh, Nah itu juga bisnis itu yang sudah ada maupun yang eh, kalau sudah ada itu kita juga biasanya kalau mau menambah menambah membuka bisnis baru gitu ya biasanya kita tetap aja melakukan studi kelayakan ya. Jadi studi kelayakan itu jadi pedoman buat kita semua, bagi kalian yang eh, udah pernah kuliah itu pasti nanti harus melakukan studi kelayakan. Jangan jangan ngawur gitu ya. Jangan wah ini saya ketemu baju-baju baru nih thrifting ya. Udah saya mau buka aja gitu ya. Sebaiknya jangan ya. Tapi kalian kan udah pernah kuliah gitu ya, udah pernah di sekolahan lah artinya ya. Jadi coba lakukan studi kelayakan meskipun kecil-kecilan ya. Jadi kita tahu gitu arahnya dan kemana bisnis kita dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana kita akan mengatasi kendala-kendala tersebut ya. Nah, nanti kita biasa minggu depan kita nanti tak kasih bukunya ya Kak. Minggu depan kalian bagi bagi berapa ini? Bagi 13 lah. Bagi 13 kelompok nanti presentasi ya gantian dan yang lain biasa dengarkan juga dan bertanya gitu ya. Jangan kalau ada satu kelompok ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek itu biasa gitu ya. Kenapa? Karena yang aktif itu biasanya kita catat gitu ya. Meskipun uh, saya dengarkannya gini aja ya. Lihat aja kadang-kadang mungkin aku tutup gitu ya. Uh, Kamera saya tutup tapi saya dengarkan ini suaranya. Oh ini ya saya apa tahu ini suaranya ini gitu ya. Berarti kalau suaranya sering keluar gitu ya, sering memberikan tanggapan itu kita kasih nilai lebih gitu ya. Seperti itu. Jadi ada yang pinter tapi diem aja, nggak pernah ngomong, nggak pernah memberi komentar. Ya itu kalau jelek ya jangan jangan salahkan kita gitu ya. Pak, kenapa saya jelek? Teman satu kelompok saya kok bagus gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang tanya begitu. Ya, kalau kamu seperti minta kepingin seperti temanmu ya kamu banyak eh, bicara kalau diskusi gitu ya. Jadi nggak kita batasi ya, silakan aja kalau diskusi itu semakin banyak menyampaikan pendapat bagus gitu ya. Saya nggak membatasi kalian ya. Boleh. Dan kompetisi ya belajar kompetisi kayak di kalau kita melakukan bisnis kayak di supermarket ya kayak di pasar itu kan kita begitu ya kita berebut konsumen gitu ya. Nah, sehingga kalian ada yang dapatnya banyak ya eh, ada yang dapatnya sedikit gitu ya. Misalkan barang-barangnya terjual banyak ada yang terjual sedikit. Oke. Nah,
Tadi udah saya ceritakan tentang studi kelayakan bisnis ya. Kemudian kalau kita ngomong definisinya apa sih ya? Eh, kita orang sekolahan itu juga biasanya ngomong definisi konsep gitu ya. Studi kelayakan bisnis itu suatu proses yang sistematik untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi semua eh, aspek-aspek penting dari sebuah rencana bisnis, baik yang baru atau yang sedang berjalan ya, seperti itu. Aspek-aspek bisnis yang masih akan kita lakukan maupun yang sudah jalan. Ya, bisa saja kita lakukan aspek-aspek bisnis yang sudah jalan. Tentu saja tadi ada penilaian risiko. Yang penting itu penilaian risiko. Kemudian yang paling utama itu sebetulnya identifikasi peluang gitu ya. Kalau kalian mau membuka kafe misalkan, dulu ada ya. Kalau dulu itu kita itu membuat studinya itu banyak sekali gitu ya, tebal gitu segini tebalnya. Ya, biasanya tebalnya segini karena rinci banget sehingga eh, UKM atau pelaku-pelaku bisnis baru yang kelas KM itu nggak mampu bikin karena mahal gitu ya. Kemudian kedua sulit gitu ya. Nah, dan ketiga ketiga itu sangat ketat gitu ya. Harus rigid. Artinya ini nggak boleh perhitungannya gimana, harus berapa dan lain sebagainya. Ya seperti itu, harus rigid. Nah, tetapi kemudian ada seorang ahli itu namanya siapa ya? Ottwalder ya, Ottwalder dan Pignier ya. Itu dua orang itu sebetulnya ini bukan bukan eh, apa ya, ya saya sebut gini, ini sebetulnya dua orang ini adalah apa itu namanya, bukan ya ya pebisnis sih, tapi bukan bukan tapi dia itu seorang ilustrator gitu ya. Nah, jadi mereka itu biasa menggambar dengan eh, satu kanvas gitu ya. Kanvas, kalau kita gambar itu biasanya pakai kanvas kan kita gambar. Nah, dia mewawancara 50 orang bisnis dunia yang top ya. Kemudian dia tuangkan dalam bukunya yang disebut Business Model Generation ya, Business Model Generation ya. Dan dia kemudian menghasilkan satu lembar tadi ya, karena dia seorang pelukis ya, dia menghasilkan apa yang kita sebut sebagai atau mereka sebut sebagai bisnis model kanvas. Itu satu ini aja. Kalau dulu kan harus tebel ini gitu ya, biasanya 300 halaman gitu ya, 350 halaman. Itu kita sebut sebagai eh, ya buang-buang duit lah gitu ya. Kemudian menyusahkan gitu ya. Tetapi dengan bisnis model kanvas itu ini inovasi ya. Satu lembar aja cukup gitu ya. Nah, satu lembar itu kemudian dibagi menjadi 9 kotak gitu ya, dibagi menjadi 9 kotak yang antara lain adalah isinya adalah value proposition ya. Value proposition itu apa ya? Value proposition itu adalah eh, apa ya, sebagai inti ya, inti dari bisnis kita itu apa sih ya. Eh, Value yang ingin kita tawarkan itu apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisnis itu kan kita mau menawarkan value ya, bukan menawarkan barang tapi menawarkan value. Value-nya apa gitu ya. Misalkan
saya punya handphone merek Samsung ini value-nya apa sih gitu ya. Kalau kita punya Samsung handphone eh, yang kayak begitu itu yang nggak bagus banget gitu ya. Nah, value-nya apa gitu ya. Oh, mungkin murah gitu ya. Nah, menurut saya murah. Kemudian kedua eh, mudah dipakai dan sebagainya. Nah, itu value itu yang kita tawarkan. Nah, kemudian contoh lain ya. Jadi kita itu kalau presentasi nanti jangan lupa contoh-contohnya. Contoh lain Harley Davidson misalkan ya. Motor yang gede banget ya, yang motornya gede dan mahal harganya ya sama dengan satu mobil gitu ya. Nah, itu kalau punya itu masih nilainya gitu ya. Wah, biasanya ya wah, jadi orang terkenal lah punya Harley Davidson gitu ya. Oh, kemudian di apa ya eh, gasnya itu di player-player gitu meskipun itu nggak boleh sebetulnya ya nggak sopan. Saya kalau naik motor pilih yang nggak ada bunyinya gitu ya seperti itu karena bikin berisik orang. Harley itu kan suaranya udah kencang gitu ya apalagi kalau di gas-gas gitu ya. Nah, itu nggak bagus jadi jangan mengganggu orang lain ya sebaiknya begitu. Nah, eh, ya yang kedua nilainya adalah sebagai petualang. Wah, pakai jeans gitu ya, pakai kaos hitam, pakai topi gitu, koboi gitu ya, sering gambarkan seperti itu. Itu yang ingin dijual ya. Nah, kemudian kita merambat ke kotak kedua misalkan ya. Ya, kalau kopi kopi kenangan itu apa sih gitu ya. Ya, kopi Starbucks itu apa gitu yang ingin dijual, nilainya itu apa. Ya, kalau Starbucks itu misalkan tempat yang nyaman buat bukan kantor tetapi bukan rumah. Ya, itu antara kantor dan rumah gitu ya. Jadi Starbucks itu bisa menerima klien, orang bisa menerima klien di situ, orang bisa belajar dan lain sebagainya, tapi bukan di rumah, bukan di kantor gitu ya. Nah, kenapa Starbucks itu laku? Nilainya itu Starbucks, value-nya ya, value yang ditawarkan itu. Jadi sebelum kita bisnis itu kita harus menawarkan value ya. Apa yang ingin saya berikan kepada konsumen ya. Nah, biasanya itu konsumen itu kan mencari-cari ya. Kadang-kadang konsumen itu banyak yang nggak puas. Kok nggak ada ya kafe yang begini, begini, begini gitu ya. Kok nggak ada ya motor yang begini, begini, begini. Nah, itu penting untuk kita tangkap ya. Kalau sekitar kampus ini misalkan, kok nggak ada ya kafe yang buka sampai jam 10 malam misalkan. Kemudian murah, nyaman, ya, ada wifi-nya, misalkan seperti itu. Ya, itu eh, harus kita tangkap. Itu nanti kita value value seperti itu yang ingin kita tawarkan ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian kotak yang kedua, dia kan bagi menjadi 9 kotak gitu. Bagi menjadi 9 kotak. Eh, yang kedua adalah customer segment ya. Customer segment itu siapa? Siapa yang kita tawari seperti itu ya. Misalkan kalau kafe kita tawari kaum muda lah ya, kaum muda, keluarga muda gitu ya. Kemudian ya bisa juga wisatawan, bisa komunitas gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, atau bisa kalau fashion ya bisa ibu-ibu atau bisa remaja gitu ya, remaja perempuan atau remaja laki gitu ya. Tapi kita harus fokus di mana fokus kita. Fokus itu penting ya, jangan wah ini untuk semua Pak. Nah, nggak bisa untuk semua ya. Tapi kita harus punya fokus karena kalau untuk semua nanti dievaluasi nggak termasuk nggak berhasil gitu ya. Nilainya rendah. Kenapa? Karena semua ingin dilayani. Tetapi beda kalau fokusnya mahasiswa atau mahasiswi misalnya. Atau mahasiswa gitu aja lah. Boleh. Eh, Kalau mahasiswa dievaluasi, kemudian mahasiswanya puas, bagus gitu kan. Meskipun di sana ada pembeli anak-anak, ada pembeli orang tua, ada pembeli orang yang berumah tangga dan lain sebagainya.
nggak masalah. Tetapi memang fokus saya adalah mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada fokusnya. Jadi evaluasi itu kembali kepada fokusnya. Nah, kemudian ketiga itu adalah bagaimana kita menyampaikan value tadi, value proposition kita itu apa, ya. Kemudian kita sampaikan itu dengan cara apa? Artinya di sini kita memerlukan channel, ya. Channel, misalkan apakah eh, ini dibukakan kafe yang ada di gedung, apakah kita buka mandiri, ya, misalkan seperti itu. Apakah online, apakah medsos atau gabungan antara offline dan online gitu ya, seperti itu. Ya, jadi tempat menyampaikannya itu di mana, jadi channelnya itu di mana gitu ya. Eh, Value yang kita buat tadi, kemudian ada konsumen yang ingin kita targetkan. Nah, ketemunya di mana? Ya, kalau Starbucks bikin sendiri, ya Starbucks ada di juga di mall-mall ada Starbucks gitu ya, pakai apa itu namanya? Pakai eh, apa namanya? Kalau Starbucks itu apa namanya? Ada yang tahu apa namanya? Ya Starbucks kan buka buka ini, buka kayak eh, kayak warung lah, ya apa itu namanya istilahnya? Kalian tahu nggak? Ya, ya kalau kalian kopi 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 warung kecil ya, buka warung aja lah, ya buka warung kecil atau kafe gitu ya, itu sebagai channelnya ya. Jadi tempat menyampaikan value proposition kita, value kita dengan customer tadi. Jadi ketemu di situ ya. Nah, setelah ketemu, kemudian eh, kita tentu saja kalau sudah ada customer yang datang terus ya, customer itu biasanya kita sebut customer itu kalau udah membeli lebih dari satu kali gitu ya. Tapi bukan orang-orang yang baru gitu ya. Tetapi kalau kita sebut sebagai customer itu biasanya udah sering beli ke kita gitu. Nah, itu kemudian kita juga harus menjaga mereka. Bagaimana kita jaga hubungan kita dengan orang yang sudah beli di tempat kita. Ya, itu namanya customer relationship ya. Nah, itu juga kita harus buat. Jadi itu ada di kotak berikutnya ya. Tadi 9 kotak yang dibikin bisnis model kanvas itu ada 9 kotak. Ada kotak berikutnya yang isinya adalah eh, apa satu lembar satu satu kanvas dibagi 9 gitu aja. Ya kira-kira eh, customer relationship ya. Jadi di situ eh, tugasnya kafe ini adalah melakukan kegiatan untuk menjaga hubungan baik antara kafe dengan eh, customer tadi ya, misalkan melakukan kegiatan terkait dengan komunitas ya, senam pagi kalau minggu ya, kemudian eh, mungkin ada apa door prize, kemudian ada musik setiap malam minggu juga, misalkan seperti itu. Itu untuk menjaga hubungan kita dengan konsumen. Ya, mereka kita kabari, ya kita kalau perlu kita apa nomor-nomornya handphonenya bisa ya kita catat. Biasanya kan kita kalau ke kafe-kafe itu kan sorry kita ke perusahaan-perusahaan itu biasanya kita meninggal nomor HP dan lain sebagainya, itu yang kita akan hubungi. Ya, kita ada diskon, kita kabari mereka. Jadi kita selalu menjaga hubungan dengan mereka. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu tentunya itu di luarnya ya. Tetapi bagaimana kita menciptakan value proposition tadi itu tentu saja ada aktivitas utama, aktivitas kunci ya yang kita lakukan. Ya.
Jadi kita tidak menciptakan begitu saja, tidak gratis tentu saja ya. Tentu kita kalau kafe tadi kita membutuhkan bagaimana kita mengolah makanan itu, bagaimana kita menyiapkan kopi dan lain sebagainya ya. Eh, Aktivitas kunci kita untuk bisnis kafe itu apa sih? Ya seperti itu misalkan ya, membuat kopi, membeli kopi dan lain sebagainya. Kemudian melatih barista dan seterusnya ya. Kemudian kalau tadi ada pentas seni untuk menjaga hubungan dengan konsumen, itu juga termasuk di sini ya, menjadi key activities ya, aktivitas-aktivitas kunci. Nah, ini kita daftar apa saja ya, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan value proposition tadi, yang pertama tadi. Ya, kemudian oke, kita daftar ada 3 misalkan atau 4 atau 5 gitu, terserah. Nah, itu kemudian akan menimbulkan biaya ya. Biayanya berapa? Itu termasuk dalam kita masukkan dalam structure cost ya, cost structure-nya ya, misalkan gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya listrik, kemudian pemeliharaan, terus kegiatan eh, menciptakan value itu sendiri ya di situ. Nah, eh, dan kita dalam menciptakan aktivitas atau menciptakan value tadi, menciptakan value, kan kegiatan utama kita ini, aktivitas utama kita ini adalah tadi mengolah dan menjual makanan ya. Kemudian misalkan kedua melatih barista ya, setiap sebulan sekali gitu ya, biar nggak ketinggalan. Yang ketiga adalah melakukan pentas seni atau memberikan door prize dan lain sebagainya kepada customer gitu ya, biar hubungan kita dengan mereka tetap bagus gitu ya. Nah, kemudian itu sudah menjadi key resources key activities ya, sorry. Nah, untuk melakukan key activities atau kegiatan rutin itu juga kita kan membutuhkan sumber daya. Nah, sumber daya apa saja sih yang kita butuhkan misalkan ya? Nah, sumber daya manusia tentu ya, sumber daya keuangan. Ya, kemudian tadi ada bangunan yang unik misalkan ya, bangunan kita unik misalkan, kafe kita unik katakan begitu ya. Kemudian lokasi kita strategis, tempat parkir kita ada gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada tempat parkirnya itu kayaknya bikin kafe itu agak susah ya, karena ya akhirnya orang nggak bisa beli gitu ya, orang-orang yang naik mobil ini nggak bisa beli ya, paling dibeli ojek aja ya, ojek kan berapa, ojek nggak banyak gitu ya, yang beli gitu ya. Tetapi biasanya pemilik mobil datang bisa 4 orang ya gitu. Nah, sumber daya apa saja yang kita miliki dan sumber daya apa yang kita tidak miliki. Nah, yang kita miliki ya, saya punya SDM ini berapa orang, punya teknologi berapa orang gitu ya, eh, untuk membuat kopi tadi. Oh, kemudian untuk membuat kue ada beberapa orang dan lain sebagainya ya. Tetapi ada juga pasti yang kita tidak punya ya, untuk promosi misalkan kita tidak punya ya, promosi kita tidak punya. Terus tiba-tiba kita terpikir, oh itu teman saya itu si A itu jadi penyiar radio, saya kontak ah, kita coba kontak. Halo, ya, gitu ya. Kita kontak, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia mau jadi partner ya. Kita promosi di radionya teman kita si A tersebut. Ya, kemudian wah, saya kenal dosen manajemen di Fakultas Ekonomi UNJ ya. Wah, bisa jadi ini enggak ya? Bisa jadi apa? Konsultan saya enggak ya? Saya hubungi Pak Puji misalkan ya. Tak hubungi Pak Puji. Oh, ternyata Pak Puji bersedia mau jadi konsultan saya gitu ya. Nah, itu partner ya, partner kita jadikan sebagai partner seperti itu ya. Nah,
apa bedanya partner dengan bukan partner? Partner itu biasanya yang memberikan harga kita itu memberikan harga lebih murah lah daripada yang bukan partner. Ya, biasanya kalau kita promosi di radio secara bebas ya, umum gitu ya, itu satu kali promosi misalkan 100.000 atau 200.000, tetapi di sini lebih separuhnya misalkan seperti itu. Ya, misalkan kemudian eh, konsultan Pak Puji mau karena saya ini anak anak UNJ, Pak Puji juga mau memberikan konsultasi ke kita kok, ya, seperti itu. Nah itu namanya key partner gitu ya, partner yang strategik ya namanya. Nah, bagus gitu. Nah, itu akhirnya semua jalan ya. Ya, jadi kira-kira eh, melakukan bisnis itu kurang lebihnya seperti itu ya. Eh, kita harus pikirkan mulai awal sampai akhirnya ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tadi ada jumlah pengeluaran yang kita harus bayar, kemudian ada masukan-masukan. Masukan-masukan dari siapa? Tentu saja dari customer kita ya. Misalkan mereka yang beli kepada kita, kemudian mereka yang menyewa menyewa apa? Menyewa tempat ya untuk rame-rame makan bareng di situ untuk keluarga misalkan boleh juga ya. Kemudian kalau kita menampung dari pengrajin juga, misalkan mau dijual dititipkan di kita, nah itu kita bisa bagi hasil juga. Nah begitu ya. Jadi mulai awal sampai akhirnya itu seperti itu. Ya kita tinggal hitung cost structure kita itu apa saja dan berapa jumlahnya. Kemudian revenue stream kita itu berapa, apa saja, jumlahnya berapa. Ya, kita bandingkan nanti. Kalau banyak revenue streamnya berarti untung gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita kalau akan melakukan bisnis itu seperti itu. Ya. Oke. Ada yang tanya? Silakan. Ayo, sebelum tak lanjutkan silakan tanya. Jadi saya memberikan gambaran tadi ya, mulai awal sampai akhir melakukan bisnis itu seperti hal itu ya. Eh, Nah kemudian Ais, ada tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya bentar ya, saya akan jelaskan atau silakan kalau ada yang tanya ya, saya akan jelaskan tentang eh namanya, saya akan slide tentang layakan bisnis. Ya. Oke, nggak ada yang tanya? Silakan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Apa itu studi kelayakan bisnis? Tadi udah saya sebutkan secara singkat bahwa studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang komprehensif. Ya, ini dilakukan sebelum memulai sebuah usaha baru atau kalau kita mau mengembangkan bisnis yang ada. Ya, jadi sudah ada bisnisnya kita kembangkan. Ya, tujuannya tentu untuk menentukan apakah ide bisnis kita itu secara finansial, kemudian secara operasional, dan dari aspek pasar, serta eh, risiko-risiko yang kemungkinan terjadi, itu eh, peluangnya bagaimana. Ya.
Nah, peluangnya bisa bagus apa enggak? Ya, kalau peluangnya itu kira-kira enggak bagus ya kita cari yang lain. Kalau bagus ya kita teruskan gitu ya, seperti itu. Ya, tadi proses bisnisnya udah saya jelaskan. Ya. Jadi definisi kelayakan bisnis itu adalah yaitu studi kelayakan yang sistematis. Jadi kita melakukan secara sistematis ya untuk mengevaluasi. Jadi semua aspek. Kenapa semua aspek? Ya, kalau tadi bisnis plan itu sampai 300 halaman, 350 halaman, mahal ya, dan itu sangat detail banget, terlalu detail kadang-kadang kita kehilangan ini ya, kehilangan inovasi ya, kehilangan kreativitas ya. Karena itu tadi saya jelaskan tentang bisnis model kanvas ya. Itu cara yang lebih baru gitu ya. Jadi eh, semua aspek bisnis itu kita evaluasi ya, semua aspek penting terutama ya dari sebuah rencana bisnis baru atau bisnis yang sedang berjalan. Nah, proses ini tentu saja melibatkan apa saja analisis penilaian terhadap berbagai faktor seperti faktor pasar, faktor teknis, finansial, ya, faktor hukum untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan dan memiliki potensi keberhasilan. Nah, di antaranya adalah penilaian risiko tadi ya, menilai risiko yang terkait dengan bisnis seperti tingkat persaingan, ya, eh, udah ada KP berapa di sini, ya, kemudian jualannya apa saja, jadi di kafe tersebut, yang belum apa, ya harus dipikirkan. Kemudian kemungkinan terjadinya perubahan pasar, yang kira-kira trennya akan kemana ya, kita harus tahu ya. Kemudian masalah operasional ya, operasi sehari-hari itu apa saja dalam membuat kafe tadi ya. Eh, apakah ada kesulitan listrik atau kalau kesulitan air dan lain sebagainya, itu juga harus evaluasi. Kemudian menganalisis juga hal-hal yang terkait dengan peluang tadi ya, peluang. Jadi mencari peluang baru di pasar yang kita bisa eksploitasi ya. Kira-kira masih prospek nggak kalau saya membuka apa ini ya, kafe di sekitar kampus ini. Ya, kalau memang eh, layak ya kita jalankan gitu ya. Kalau nggak layak kita nggak jalankan. Gitu. Nah, kemudian kita juga merencanakan atau mengevaluasi rencana bisnis kita. Ya. Jadi mengevaluasi dan ini dimulai dengan menganalisis rencana bisnis dengan cermat untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis dari strategi kita juga rumuskan, pemasaran hingga keuangan ya telah dipertimbangkan secara menyeluruh karena semua aspek harus dipertimbangkan, harus dievaluasi. Nah, kemudian ini terkait dengan strategi, ini kita juga menganalisis kompetisi, kompetitornya gimana, ya, pesaing kita gimana, kemudian eh, keunggulan kita dibanding mereka apa, kelemahan kita apa, ya kita harus sadari semuanya itu, kita harus catat semuanya, dan kita pertimbangkan masing-masing mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, ya. Oke, selanjutnya adalah apa tujuan dari kelayakan bisnis? Tujuannya kelayakan bisnis itu adalah untuk memiliki untuk tujuan utamanya adalah menentukan apakah sebuah ide bisnis itu layak, ya, ataukah sebaliknya ide bisnis tersebut tidak layak, tidak memiliki potensi untuk sukses. Kalaupun sukses sebentar aja, habis itu berubah menjadi tidak sukses, ya. Nah, selain itu ya tadi kita tentunya tidak inginkan bisnis hanya sukses sebulan kemudian habis itu mati. Ya, itu risiko. Ya, risiko yang harus ditanggung. Ya, apakah bisnis itu bisa berjalan berkelanjutan apa enggak? Ya. Kemudian apakah bisnis itu memperoleh pendanaan?
dananya cukup nggak, modalnya cukup nggak untuk modal utama, kemudian modal harian kita, ya cukup nggak. Kemudian kalau enggak, kita bisa pinjam kemana, ya cara pembayarannya bagaimana, ya itu semuanya harus kita pikirkan. Ya kemudian kita bisa juga mengembangkan strategi, ya dengan cara apa? Ya kita bisa menganalisis data-data tadi, ya kita mencatat pesaing-pesaing kita, mencatat potensi-potensi yang kita miliki, ya kemudian kita banding-bandingkan data itu, akhirnya kita bisa mengembangkan strategi yang berikutnya, gitu ya. Kemudian tentu saja cara lain adalah meningkatkan efisiensi, ya. Kalau dulu kita bikin kopi itu pasti satu gelas itu atau 10 gelas itu habisnya 100.000. Ya berarti kita menjualnya 15.000 misalkan seperti itu ya. Jadi keuntungan 5.000 katakan begitu. Tapi sekarang kita bisa meningkatkan efisiensi satu gelas itu apa 10 gelas itu cuman 7.500. Artinya masing-masing gelas itu cuman 1.500. Kalau dulu 10.000 ya masing-masing gelas. Ya, jadi masih 10 gelas itu 100.000. Kalau sekarang 10 gelas 75.000. Nah, itu bisa efisien. Ya, caranya bagaimana? Ya kita cari ya. Kita cari supaya efisien. Kemudian nah tentu saja pengeluaran untuk listrik segala macam itu kita harus pikirkan agar kita lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Misalkan itu yang dicakup apa saja? Yang dicakup ya kalau kelayakan bisnis itu biasanya saling terkait satu dengan yang lain karena banyak hal tadi ya untuk dievaluasi secara komprehensif gitu ya. Karena itu aspek-aspek tersebut adalah antara lain kiranya adalah aspek pasar ya. Eh, Berapa yang bisa kita layani, berapa banyak yang berpotensi untuk menjadi pelanggan kita, ya bagaimana pesaing kita, bagaimana tren pasar, ya kemudian teknologi apa yang bisa kita gunakan, ya secara teknis bagaimana teknologi tersebut bisa membantu kita, ya. Nah kemudian juga manajemen sumber daya manusia kita, ahli apa aja karyawan kita, ya kita harus evaluasi juga. Siapa jadi manajernya, ya siapa jadi baristanya, kemudian siapa jadi juru masak secara umum siapa. Nah, itu juga harus dipikirkan gajinya berapa masing-masing ya. Nah, seperti itu. Ya, kita hitung lagi ya pengeluaran-pengeluaran itu kita total nantinya ya. Seperti itu. Nah, aspek pasar misalkan ya. Aspek pasar itu penting ya dalam studi kelayakan bisnis karena kita akan mengandalkan pemasukan kita itu dari mereka ya dari customer tadi ya analisis yang mendasar ya analisis pasar itu juga dapat membantu kita untuk menentukan sejauh mana potensi pasar yang kita miliki ya untuk produk atau jasa yang akan kita tawarkan ya misalkan ukuran pasarnya apakah kita hanya di kampus saja apakah mungkin di luar kampus gitu ya Eh, menarik orang-orang di luar kampus, menarik konsumen di luar kampus gitu ya. Kemudian kemungkinan pertumbuhan pasarnya bagaimana? Ya, segmennya itu siapa saja ya. Dan kemudian tren pasarnya, tidak lupa kita selalu tren pasar ya. Kemudian ya karena tren pasar itu penting kenapa saya katakan bolak-balik tren pasar karena tren pasar itu kalau salah kita mengantisipasi akhirnya kita hilang gitu ya. Kemudian analisis persaingan tadi ya bagaimana bisnis yang lain, ya. Bisnis kafe yang lain. Kalau kita kafe, kafe yang lain. Bisnis fashion, fashion yang lain. Bisnis fashion yang sama itu kira-kira ada nggak menjadi pesaing kita? Ya, kemudian analisis konsumen. Ya, jadi bagaimana kita bisa memahami mereka, kemudian keinginan-keinginan mereka, perilaku konsumen, target-targetnya itu apa saja. Ya, kemudian kita juga eh,
harus melakukan pemilahan strategi pemasaran, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau dan menarik target konsumen kita. Ya. Dan kemudian aspek teknisnya apa? Dan teknologi, misalkan teknologi itu kita bisa melakukan analisis teknologi yang digunakan dalam produksi, misalkan ya kita udah punya mesin-mesin roasting, mesin pengupas kopi dan lain sebagainya ya. Kita bisa jemur kopi sendiri, bisa olah kopi sendiri ya. SDM-nya ada nggak? Ada, ya, seperti itu. Oke, dia bisa ahli orangnya. Oke, bisa jalan sendiri. Kemudian proses produksi yang lain misalkan ya, itu mengevaluasi efisiensi ya. Kemudian kapasitas dan biaya produksi. Ya, tadi saya jelaskan juga biaya produksinya, misalkan tadinya 10 cangkir atau 10 gelas itu 100.000 awalnya, kemudian sekarang bisa ditekan menjadi 75.000 10 gelas gitu ya. Nah, itu kan kita bisa jual kalau sama-sama 15.000 per gelas kan jadinya untungnya tambah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian infrastruktur, ya, menilai kebutuhan infrastruktur seperti tadi gedung, saluran air, saluran listrik, ya, dan saluran WiFi misalkan seperti itu ya, ya apa saja yang kita butuhkan. Kemudian tentu saja adalah keamanan dan keselamatan, bahwa kita memastikan bahwa teknologi dan proses produksi kita aman untuk karyawan dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Dan selain itu juga kondisi kafe kita juga aman gitu ya, nggak berada di tempat yang rawan gitu ya, sehingga tidak sering terjadi misalkan pemalakan dan lain sebagainya, ada pencurian motor dan lain sebagainya, kan nggak bagus buat kita ya. Gitu. Kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia, ya, itu melibatkan bagaimana kita menganalisis tentang tim manajemen, ya. Jadi kualifikasi mereka, kemudian pengalaman dan juga komitmen serta tim manajemen secara keseluruhan. Ya. Kemudian struktur organisasi, siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi baristanya, siapa yang jadi eh, pembantu umumnya, siapa yang jadi juru masaknya, siapa yang jadi bendaharanya, ya semuanya itu struktur kita harus buat sesuai dengan kebutuhan ya masing-masing. Kalau kafe itu beda-beda, masing-masing kafe itu beda-beda satu dengan yang lain gitu ya. Kemudian kalau udah berhasil kita ada kebutuhan tenaga kerja ya, jumlah tenaga kerja berapa yang kita butuhkan ya, kualifikasi mereka itu apa saja, kemudian biaya tenaga kerja yang dibutuhkan itu berapa, kemudian sistem penggajian ya, jangan lupa sistem penggajian itu kita harus punya sistem yang baik agar eh, karyawan yang baik tidak segera lari ya. Kalau karyawan yang baik kemudian ada konsumen, Mas, kamu digaji berapa di sini? Ya, Yan Pak, udah ikut saya aja tak gaji lebih, gitu ya. Jangan sampai begitu. Ya, kalau udah begitu, nah itu payah. Kafe kita bisa atau restoran kita bisa hancur kalau kita ketemu orang-orang yang begitu mau menawari yang lebih kepada karyawan kita. Karena itu di samping gaji tadi kita harus memberikan kenyamanan bagi karyawan-karyawan kita untuk tinggal di situ. Mereka tidak hanya kerja tapi butuh kenyamanan, butuh ya kesenangan juga ya. Jadi kerja di tempat kita itu samping gaji tentu saja butuh kebutuhan-kebutuhan psikologis yang lain ya. Kita harus berhubungan baik dengan mereka ya, tidak boleh kita marah-marahi tiap hari. Tentu saja kalau kita marah-marahi ya mereka akan pergi. Nah, kemudian aspek keuangan ya, aspek keuangan itu juga merupakan aspek penting ya. Jadi aspek-aspek di dalam evaluasi atau kelayakan bisnis itu memang mengevaluasi hal-hal yang penting di dalam bisnis kita ya. Jadi kelayakan finansial itu juga penting. Misalkan kita proyeksi pendapatan kita berapa ya.
bulan ini, 3 bulan kemudian, setengah tahun, 1 tahun, itu bisa proyeksikan. Ya, itu dengan aspek keuangan ya, kita bikin proyeksi bisa ya. Kemudian analisis biaya ya, menentukan semua biaya operasional mulai produksi, kemudian SDM, pemasaran dan lain sebagainya kita hitung juga ya. Perkembangannya itu kira-kira kemana ya, kemungkinan naik gaji itu kapan dan seterusnya. Kemudian keuntungan ya, kita juga menghitung potensi keuntungan dan titik impasnya ya. Kalau kita nggak ngitung itu ya kita akan rugi nanti ya. Saya balik modal itu kapan ya? Nah, kita harus proyeksikan keuntungan kita ya, sehingga kita tahu wah ini 10 bulan kita udah balik modal nih. Nah, habis itu kita tinggal ngambil keuntungannya gitu ya. Oke. Dan kebutuhan modal itu dari mana juga kita harus mengetahui juga, jangan sampai kita tiba-tiba modal kita habis di jalan, kita nggak bisa berlanjut gitu, ya. Nah, selain itu, selain faktor-faktor internal tadi, kita juga mengenal ada faktor-faktor eksternal, misalkan apakah kita terkait dengan perizinan, misalkan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru nggak gitu ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa bisnis ini memiliki semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi. Ya, berbagai surat itu diperlukan, izin dari RT, RW dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana terkait dengan perlindungan konsumen, UMR dan lain sebagainya, upah minimum regional itu berapa di sini? Kalau saya gaji di bawah itu masih boleh nggak? Ya kita harus tahu. Ya, atau masih mau nggak barista kita atau karyawan kita? Ya, nah kita berikan konsesi lain. Apa konsesi yang kita berikan kalau kita menggaji mereka di bawah UMR dikit misalkan ya? Itu kemudian kita kompensasi dengan cara apa lagi, kita ganti apa kurangnya gitu ya. Misalkan mereka oke, kamu juga memperoleh saham di sini gitu ya, bisa juga. Kemudian aturan-aturan yang terkait dengan ketenaga kerjaan itu kita juga harus pastikan bahwa bisnis kita itu mematuhi aturan ketenaga kerjaan. Jangan kita mempekerjakan anak-anak di bawah usia misalkan, itu juga nggak boleh ya. Itu pasti kita akan kena gitu ya, kena tegur pemerintah dan juga akan di apa disemprit sama dinas ketenaga kerjaan kita ya, nanti akan kena kita ya, kena denda, kena kena bully dan lain sebagainya ya. Kita akan mungkin akan eh, bisa dilaporkan ke polisi gitu ya kalau eh, keterlaluan kita ya. Kemudian bagaimana dengan kontrak-kontrak kita dan perjanjian tadi saya jelaskan, kita tidak semua itu bisa kita kerjakan sendiri. Bagaimana kalau kita kerjasama, kontraknya itu seperti apa? Ya, kita tanda tangani sampai kapan dan lain sebagainya, waktunya sampai kapan, kontraknya apa saja, di bidang apa saja, itu kita juga harus pahami. Jadi kita betul-betul paham apa yang ada di dalam eh, bisnis kita ya. Jangan sampai enggak gitu ya. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan adalah ya jika kita ngomong tentang studi kelayakan bisnis itu tentu saja kita akan menunjukkan bahwa bisnis itu layak dan memiliki potensi untuk sukses ya. Kemudian kita merekomendasikan, kalau saya membuatkan untuk kalian misalkan ya, saya akan merekomendasikan bahwa bisnis ini bisa dilakukan. Kemudian kalau tidak ya kita katakan tidak gitu ya. Nah, kemudian eh, jika kelayakan menunjukkan bahwa bisnis tidak layak tentu saja atau berisiko tinggi, maka saya sebagai konsultan juga harus mengatakan nggak layak lah, jangan jangan dilakukan. Ya, jadi eh, kita jadi konsultan bisnis itu juga harus jujur, nggak boleh menipu gitu ya. Karena kita takut layak Pak, layak, nggak taunya 3 bulan kemudian bubar gitu ya. Nah, itu kan kita yang kena. Jadi studi kelayakan bisnis ini juga menunjukkan bahwa eh,
misalkan ada beberapa modifikasi, ya, ada syarat-syarat yang dibutuhkan, misalnya, oke Pak, ini layak, tapi dengan syarat begini, 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 atau dilakukan modifikasi ini dan itu, kalau itu dilakukan, saya kira layak Pak, ya seperti itu. Jadi kira-kira begitulah studi kelayakan bisnis itu, ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 16.50, Pak. Oh, udah lewat. Ya. Belum ya, belum ya. Oke, kalau ada tanya silakan. Kalau mau tanya silakan. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Dengan sungkan-sungkan bertanya. Oke, silakan Siva. Sebelumnya Bapak terima kasih ya. Maaf Bapak, apakah suara saya terdengar? Oke, jelas. Jadi kan tadi Bapak eh, menjelaskan mengenai sebelum kita usaha kita harus ngelakuin suatu studi kelayakan bisnis ya Pak ya. Sebenarnya saya penasaran tentang bagaimana caranya kita buat mempertahankan bisnis yang udah jalan gitu Pak. Kan kalau misalnya kita tahu ya Pak, saya tuh penasaran sama satu PT Sido Muncul gitu Pak. Itu kan udah dibangun dari lama banget ya Pak ya. Itu tuh udah dari tahun 17 gitu Pak. Menurut Bapak sendiri, itu tuh sebenarnya PT tersebut itu menerapkan prinsip apa Pak? Biar dia tuh tetap jalan gitu Pak PT-nya. Ataukah karena tagline salah satu produknya yang kata orang pintar minum tolak angin, atau sebenarnya bagaimana menurut Bapak? Oke, Seperti oke, terima kasih Siva. Jadi bisnis itu orang harus melayani ya. Bisnis itu nggak bisa orang yang egois untuk kemudian bisnis itu juga nggak bisa Siva. Jadi kamu tahu orang sampai Sido Muncul itu siapa yang punya itu ya? Eh, ada cowok ya, laki dia. Kalau nggak salah laki dia. Eh, dan itu ya tentu saja orangnya humble gitu. Biasanya orangnya baik sama orang, sama karyawan ya. Suka mendengarkan, suka cerita gitu ya. Saya temui itu orang-orang yang bisnisnya itu bertahan itu orangnya seperti itu. Ya tapi kalau orangnya apa istilahnya ya, jutek gitu, biasanya bisnisnya nggak jalan gitu ya. Karena karyawannya sering bubar gitu. Orang dimarahi aja, kerja dimarahi gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya kalau bisnis itu ya udah melayani orang. Total kita melayani orang. Kadang kita duduk gitu ya di kafe, kalau kita punya kafe, duduk di kafe ya ngobrol-ngobrol sama diajak ngobrol sama, kadang-kadang ditanya sama konsumen gitu ya, konsumen datang nanya-nanya ke kita. Ya kita harus inilah senangkan, ikut ikut menyenangkan konsumen gitu ya. Eh, Kalau enggak kadang-kadang eh, kita itu harus ngecek ya. Kita harus ngecek kualitas terus. Kualitas produk kita, layanan kita itu harus kita cek. Ya, jangan sampai kita itu lengah. Kalau kita lengah itu pasti itu akan hancur bisnis kita ya. Jadi kita harus mengawasi, atau kalau enggak itu harus ada pengawas ya. Siapa pengawas yang kita percaya? Itu kita harus cek sendiri juga. Meskipun kita udah punya pengawas, tapi kita harus cek sendiri. Ya kamu mungkin bakmi naga, bakmi naga, bakmi apa ya? Bakmi naga misalkan ya, bakmi golek ya. Saya kenal itu orang yang kayak konsultannya gitu ya. Sekali waktu dia datang, dia coba-coba masak ya, ikut masak di situ di dapur ya, sambil ngecek-ngecek ya, apa, nyoba rasanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi harus terus kita itu eh, memantau ya, jangan sampai bisnis kita itu enggak udah menyimpang gitu ya dari rasa yang semula. Ya, kalau kita menyimpang pasti, kalau kita bisnis makanan jangan sampai menyimpang. Kalau kita bisnis pakaian ya jahitan kita seperti semula, lebih baik boleh tapi lebih jelek jangan. Ya, lebih jelek orang pasti akan meninggalkan kita. Ya,
Jadi kuncinya di situ ya. Eh, Apa quality itu kita harus utamakan. Tentu saja kemudian pelayanan terhadap konsumen kita ya. Kita juga harus melayani konsumen kita, melayani juga SDM kita ini ya. Jangan kita mentang-mentang kita yang punya bisnis, ya udah kalau nggak mau ya udah kamu gitu ya. Jadi mencat orang itu ibaratnya ya kalau nggak terpaksa sekali itu ya jangan nggak bisa dilakukan ya itu ya seperti itu. Bentar ya, sebentar ada. Oke, itu ya tadi. Jadi seperti itu ya. Jelas kira-kira siapa? Bapak maaf, berarti intinya ada salah satu faktor dari doa karyawan juga yang nggak pernah dipecat ya, Pak? Ya, jadi eh, hubungan kita dengan karyawan, hubungan kita dengan konsumen itu harus baik gitu ya. Jadi, ya baik itu tentu saja ukurannya kita bisa diterima lah ya dengan mereka itu bisa diterima. Ya, jadi eh, karyawan itu tidak hanya mendapat gaji, tapi juga ingin kerja itu gembira gitu ya. Saya mau datang pagi-pagi di kantor enak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di kantor enak, mesti mereka meskipun gajinya nggak besar, eh, bisa jadi senang gitu ya. Tetapi sebaliknya, gaji tinggi tapi jadi seperti itu. Apalagi ya karyawan juga begitu. Apalagi konsumen juga begitu. Ya, kalau konsumen baik-baik juga, ya bisa bisa jalan juga.
bisa terus ya berlangsung, mereka tetap datang ke tempat kita gitu ya. Tadi saya katakan kalau di kafe itu mungkin mereka datang ke tempat kita ya. Kadang-kadang mereka stres datang ke tempat kita untuk ngobrol kadang-kadang sambil makan gitu ya. Ya, jadi itu ya mungkin seperti jamu Sido muncul katakan begitu ya. Ya Sido muncul itu saya lihat siapa itu pemiliknya itu saya pernah tahu itu ya pernah eh, ya apa ya belain penyanyi dangdut Trio Macan itu dia pernah itu ya. Jadi ketika Trio Macan itu diserang dia katakan bahwa ini adik-adik yang baik kok. Mereka kerja baik, mereka apa bisa menjadi contoh penyanyi-penyanyi yang lain ya. Dia memberikan komentar semacam itu. Jadi dia tidak menghujat dan lain sebagainya. Itu ya salah satu faktor juga eh, hal terpenting. Tapi untuk jamunya sendiri, untuk produknya sendiri tentu saja kan dia harus quality controlnya itu juga harus ketat juga ya. Jadi tidak bisa misalkan produknya jelek, kemudian ya manajemennya tenang-tenang saja itu juga nggak boleh ya. Jadi apalagi itu terkait dengan kesehatan orang kan, misalkan udah berjamur gitu kan nggak boleh itu ya, jamu-jamu itu nggak boleh berjamur gitu ya. Itu kan membahayakan kalau orang motret misalkan oh jamu situ muncul berjamur gitu ya. Wah, itu udah habis gitu ya seperti itu. Nah, itu eh, terus dijaga ya terkait dengan masalah orang pintar minum jamu misalkan itu juga eh, cara dia untuk bertahan juga bagaimana dia mengiklankan orang-orang supaya minum jamu dan lain sebagainya karena pasar yang berubah tadi ya kalau dulu nggak dipasarkan nggak diiklankan seperti itu nggak apa-apa tapi sekarang mungkin citranya dulu orang desa ya orang bodoh yang minum jamu tetapi orang pintar minum obat ya, seperti itu ya karena itu kemudian dia mencari orang-orang yang pintar untuk menyampaikan pesan itu kepada konsumen bahwa minum jamu itu tidak hanya orang bodoh tapi orang pintar pun minum jamu gitu ya itu ya oke akan kira-kira gimana Siva? Baik, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak, atas Oke penjelasannya. yuk ada yang lain oke silakan Rizka. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi studi kelayakan bisnis itu kan juga membahas tentang tempat usahanya ya Pak. Karena banyak bisnis yang gulung tikar disebabkan karena salahnya memilih lingkungan bisnis. Sedangkan di kota besar itu kan cukup sulit ya Pak mencari tempat Hmm, usaha. Jika ada pun lingkungannya tidak sesuai dengan bisnis yang ingin kita bangun. Dari permasalahan tersebut, bagaimana kita mencari tempat yang cocok? Apakah ada pihak-pihak lain atau pihak tertentu yang perlu kita hubungi agar mendapatkan tempat yang sesuai tersebut, Pak? ya terima kasih ya Rizka kadang-kadang kita itu bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Kalau kita itu tadi saya katakan ya kalau di bisnis model kanvas itu kita ada kotak kerjasama ya. Jadi satu kanvas dibagi 9 ya, dibagi kotak-kotak menjadi 9 kayak kita zoom gini kan kotak-kotak ya. Nah, ada satu kotak itu untuk kerjasama. Ya kerjasama itu dalam hal apa? Kalau kita tidak memiliki sumber daya, salah satu sumber daya yang kita butuhkan, kita bisa kerjasama dengan pihak lain. Ya, salah satunya misalkan tempat tadi. Ya, saya nggak punya tempat. Saya pernah juga bisnis sama orang eh, gitu ya. Rumahnya itu kosong, tanahnya luas, ada bangunan. Habis itu saya sulap jadi tempat bisnis yang rame, orang rumahnya tak jadikan tempat penginapan, kemudian eh, bisa jadi sewa, saya sewa untuk orang hajatan, punya pengantin, sunatan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau minggu pagi itu ibu-ibu senam di depan bisnis kita itu ya, di depan tempat yang kita tempati untuk kafe, untuk
tidak hanya kafe, juga fashion juga ya di situ ya. Tetangga-tetangga itu diajak, senang mereka. Ya, habis itu kita siapkan minuman buat mereka. Berapa sih? Nggak banyak ya kita siapkan minuman ya, tapi itu kita anggap amal aja waktu itu. Nah, kemudian tambah rame. Jadi orang-orang itu bercerita kepada orang-orang lain. Ayo senam di sana gratis gitu ya. Kalau ini dapat minum kok di sana gitu ya. Nggak perlu kita bawa minum, kita dapat minum di sana. Nah, jadi orang-orang itu cerita pada datang ke tempat kita. Nah, lama-lama orang yang punya rumah, partner saya itu ya mulai tertarik gitu. Kok rame ya sekarang ya gitu. Dia balik dari kota lain, anaknya yang di kota lain juga disuruh pulang, dimasukkan ke tempat saya itu, di tempat bisnis kita itu, ya akhirnya kita susah, nggak bisa ngontrol lagi gitu ya. Karena eh, produksi mie misalkan ya, mie diambilkan dari kota lain. Padahal selama ini saya ngambil bikin sendiri di situ itu dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Tapi dengan diambilkan di kota lain itu pasti mahal gitu. Ayam, saya kerjasama dengan orang setempat. Ini saya tunjukkan misalkan, Pak, boleh Bapak jual ayam ke saya, memasok ayam ke saya, tapi ini standarnya. Ya beratnya sekian, ayamnya sehat, ayam kampung, makanannya makanan-makanan yang ada di kampung ya dipelihara bebas gitu. Saya mau terima Pak. Ya seperti itu. Terus pembayarannya segala macam ya, bagaimana saya membayar tiap bulan sekali atau tiap 2 bulan sekali gitu ya. Itu kita ajak aja. Terus kemudian saya pernah juga seniman-seniman di situ ya, seniman-seniman di kampung itu saya ajak kerjasama. Mereka silahkan latihan atau latihan pada hari-hari biasa, silahkan tampil pada malam minggu, saya bilang gitu ya. Malam minggu tampil, daripada Bapak nggak ada kerjaan, tampil aja sini. Ya pasti senang. Seniman-seniman itu senang malam minggu tampil. Ya, tapi gini Pak, saya itu nggak punya, belum cukup duit saya. Bapak udah saya kasih makan aja, teman-teman tampil di sini, syukur-syukur bisa dilihat orang banyak. Suatu ketika pasti Bapak akan diundang orang lain itu untuk hajatan yang lain. Saya bilang gitu. Mau akhirnya. Ya, jadi sama-sama diuntungkan. Terus kemudian ada UKM-UKM yang di dekat-dekat ya kampung sebetulnya itu ya. Tempatnya itu kayak menuju gunung gitu ya. Eh, jadi UKM-UKM di sebelah itu orang-orang panen durian misalkan ya, panen durian, panen kopi dan lain sebagainya. Itu silahkan Pak, kalau mau didasarkan di sini boleh, mau dijual di sini boleh. Artinya dijual di dekat gerai saya itu, ya, karena luas tempatnya, tempat kami itu luas, bisa untuk hajatan pernikahan segala macam. Jadi silahkan aja di situ. Ya mereka ada yang menjual durian gitu. Kalau hari Minggu itu rame, ya. Habis senam itu biasanya rame, banyak wisatawan datang, mereka pada mampir di situ. Ada yang beli oleh-oleh dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Ya jadi kita itu harus terus berpikir dan kita nggak boleh untuk kita sendiri, ya kita ya kerjasama dengan orang lain, kemudian kita harus banyak-banyak melibatkan orang lain juga. Jadi yang taunya orang itu yang punya kafe, punya tanah di situ itu saya gitu ya. Nah, disitulah teman saya yang punya tanah itu jadi orangnya gimana ya? Jadinya orangnya eh, merasa kok kok kamu Pak Puji gitu yang dianggap punya tanah ini kan tanahku gitu ya. Nah, orangnya punya pikiran begitu. Saya bilang, udah kamu itu jangan mikir begitu. Yang penting uangmu kembali. Saya bilang gitu. Tapi dia pengen ikut campur ya. Sekarang udah setelah kita laku itu pengen ikut campur, ikut menentukan. Ada orang bikin sambal aja dimarah-marahi gitu ya. Akhirnya ya itu. Kemudian saya banyak karyawan-karyawan saya itu yang mengundurkan diri karena nggak nyaman. Ya akhirnya saya ikut mereka
ikut karyawan-karyawan saya. Ya udah jalankan aja, karena karyawan-karyawan saya mundur, orang-orang yang sudah tak pilih mundur, akhirnya ya saudara-saudaranya diganti saudara-saudaranya. Ya bener aja, nggak lama kemudian tutup ya, karena orang nggak banyak yang datang gitu ya. Beda pengelolaannya dengan saya gitu ya. Saya udah milih orang-orang yang ngobrol. Kalau udah tutup kadang-kadang masih di situ masih banyak orang ngobrol gitu ya, meskipun udah tutup itu masih banyak yang ngobrol gitu ya. Eh, tapi saya nempatkan orang ya, orangnya suka begadang memang di situ ya, jadi itu yang suka nemani gitu ya. Kalau saya paling ke situ seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu ya. Kalau ada hal-hal penting pasti saya datang. Itu jadi kerjasama ya dengan orang lain, atau kita juga kalau nggak mau kerjasama ya kita tadi bagaimana kita menyewa tempat yang agak strategis ya meskipun kecil gitu ya. Nah, sekarang kan eh, zaman online ya, zaman online itu kita bisa juga tidak harus menyewa tempat yang luas. Kita yang penting rasanya nyaman. Kalau makanan ya rasanya nyaman, enak ya, tentu saja kita akan dicari meskipun kita berada di gang-gang kecil gitu ya, seperti itu. Itu Veriska kira-kira ya. Oke, sangat dimengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada, silakan dipotret untuk kita atau di apa screenshot ya buat bukti kita kuliah ya. Bapak, maaf sebelumnya izin bertanya, untuk kelompok berarti ada 13 kelompok ya, Pak? Oke ya. Berarti Berapa ada yang orang? 2 orang, ada yang 3 orang isinya dalam Mm-mm. itu. Ya, Untuk materinya Bapak kirim. iya nanti tak kirim ke kamu ya. Oh, baik, Pak. Berarti Ya, mulai minggu depan sudah mulai presentasi ya, kelompok. ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, nanti tolong dikasih contohnya ya. Karena kan kita studi kasus ya, basisnya studi kasus, pendekatan kuliah kita itu studi kasus sehingga kita diberikan contoh. Jadi eh, materi kemudian kasusnya apa kira-kira begitu ya, dicari banyak kasus-kasus kita peroleh di online, media online ya, contoh-contoh kita bisa contoh yang cocok buat presentasi kita gitu ya, nggak Tapi susah maaf, Pak, studi kasusnya itu satu aja atau berapa? ya. Boleh satu ya, dua Oh, boleh, kalau pendek dua boleh ya, kalau panjang satu aja boleh ya. baik, baik, terima kasih, Pak. Itu ada lagi, nggak ada? Sudah, Pak. Oke, jadi silakan di screenshot untuk bukti kuliah kita. Baik, Pak, saya izin SS ya. Yuk. Boleh Grace sama Putri nyalain kamera dulu. Oke, boleh slide 1. 1, 2, 3. Bentar. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Yuk.